Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosefane Boas dan NPM 33200006. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester fisiologi tumbuhan dengan materi cara kerja enzim dan faktor mempengaruhi kerja enzim. Baik, sebelum kita mengetahui cara kerja enzim dan faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu enzim. Nah, enzim merupakan suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator dari suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Seperti yang kita lihat pada media ini, terdapat enzim dan substrat. Nah, enzim dan substrat ini akan saling berikatan satu sama lain seperti ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, enzim ini bertindak sebagai katalis, artinya enzim dapat meningkatkan laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi dipengaruhi oleh reaksi kimia tersebut. Pada dasarnya, cara kerja enzim ini dapat meningkatkan laju reaksi. Baik, di sini kita memasuki pada cara kerja enzim, di mana cara kerja enzim ini dijelaskan oleh dua teori, yaitu teori lock and key dan teori induced feed. Nah, yang pertama teori lock and key. Nah, teori lock and key ini dikemukakan oleh Fisher pada tahun 1898. Nah, enzim diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil dan dapat mengikat substrat. Nah, bagian enzim ini yang dapat berikatan dengan substrat tersebut disebut dengan sisi aktif. Nah, substrat diumpamakan sebagai kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, selain sisi aktif, pada enzim juga ditemukan adanya sisi allosterik. Nah, sisi allosterik ini dapat diibaratkan sebagai sakela yang dapat menyebabkan kerja enzim meningkat ataupun menurun. Apabila sisi allosterik berikatan dengan penghambat atau inhibitor, konfigurasi enzim akan berubah sehingga aktivitasnya berkurang. Namun, jika sisi allosterik ini berikatan dengan aktivator atau zat pengikat, maka enzim menjadi aktif kembali. Yang kedua, teori induced feed. Nah, menurut teori kecocokan yang terinduksi, sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Nah, ketika substrat ini memasuki sisi aktif enzim, maka bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Nah, ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim ini tidak aktif, menjadi bentuk yang terlepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Baik, yang terakhir yaitu kita masuk pada faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Nah, seperti halnya protein yang lain, sifat enzim ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, di mana kondisi yang tidak sesuai akan menyebabkan kerja enzim ini terganggu. Nah, berikut ini kita akan mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu temperatur. Nah, enzim memiliki rentang temperatur tertentu agar dapat bereaksi dengan optimal. Nah, pada temperatur yang tinggi, enzim akan rusak atau terdenaturasi sebagai sifat umum dari protein. Nah, pada kondisi ini, struktur enzim sudah berubah dan rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Adapun pada temperatur yang rendah, enzim berada pada kondisi inaktif atau tidak aktif. Nah, enzim akan bekerja kembali dengan adanya kenaikan temperatur yang sesuai. Semua enzim memiliki kondisi temperatur yang spesifik untuk bekerja optimal. Yang kedua itu pH. Seperti halnya temperatur, pH dapat mempengaruhi optimasi kerja enzim, di mana setiap enzim bekerja pada kondisi pH yang spesifik. Hal ini berkaitan erat dengan lokasi enzim yang bekerja terhadap suatu substrat. Nah, pada umumnya, enzim akan bekerja optimum pada pH 6-8. Perubahan pH lingkungan akan mengakibatkan
terganggunya ikatan hidrogen yang ada pada struktur enzim. Jika enzim berada pada kondisi pH yang tidak sesuai, enzim dapat berada pada keadaan inaktif. Dengan adanya kondisi pH yang spesifik, enzim tidak akan merusak sel lain yang berada di sekitarnya.